Ibadah keluarga Jemaat Getsemani Balikpapan sore hari ini segera kita mulai. Mari kita berdiri untuk menyambut hadirat Allah di tengah persekutuan kecil kita saat ini. Kita menyanyi bersama-sama Gita Bakti nomor 6 bait 1 dan 2. Bernyanyilah orang percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, sore hari ini Tuhan, kami keluarga demi keluarga yang ada di Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan, masing-masing kami di rumah kami bersekutu memuliakan nama Tuhan. Kami mohon hikmat urapan dari Tuhan menjadi bagian kami masing-masing pribadi dan keluarga dalam kami mengikuti persekutuan ibadah sore hari ini. Dan biar kiranya ibadah kami dari awal sampai akhir boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Umat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan permohonan hati kami. Urapan kasih Tuhan mengurapi kami semua dalam persekutuan malam hari ini, dalam kami menghayati akan kebenaran firman-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan melalui belajar kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk memahami dan mengerti apa yang Tuhan maksud lewat firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama. Dan dengan Roh Kudus Tuhan kami memohon mampukan kami untuk supaya kami dapat melakukan firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama, kami terapkan dalam kehidupan beriman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dibacakan dari Alkitab, Kitab Yesaya 58, ayat 13 sampai 14, yang mengatakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian pembacaan Alkitab.
Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang diberkati Tuhan, dalam ibadah kita sore hari ini, kita mau dikoreksi tentang motivasi beribadah. Sebelum kita korek lebih dalam tentang motivasi beribadah, Yesaya menguraikan bagi kita tentang pemahaman hari Sabat. Sabat dalam arti bahasa Ibrani, dalam bahasa Ibrani berasal dari bahasa Ibrani sabat, ya, ada huruf H-nya yang memiliki arti berhenti atau beristirahat. Sabat, berhenti atau beristirahat, dipakai oleh Tuhan pertama kali dalam memberikan pengertian, yaitu Allah yang berhenti di hari ketujuh dalam pekerjaannya. Waktu Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, 6 hari lamanya, dan hari ketujuh Tuhan berhenti, beristirahat dari pekerjaannya. Dan itulah dinyatakan oleh Tuhan sebagai hari Sabat. Kemudian ada juga pemahaman lain dari Sabat ini, dilihat dari dimensi sosial dan ekologi. Dimensi sosial itu mengartikan Sabat itu kepada bangsa Israel yang waktu menerima 10 hukum sebagai salah satu perintah yang dimaknai dan dikaitkan dengan pembebasan bangsa Israel. Ini dimensi sosial, artinya kehidupan bangsa Israel yang waktu itu terlepas dari perbudakan. Dan mereka mengimplementasikan setelah terlepas dari perbudakan, mereka ada waktu istirahat, artinya wah udah lepas ya, jadi mengistirahatkan diri dari perbudakan. Itu dimensi sosial bagi bangsa Israel. Kemudian Sabat juga artinya berhenti atau beristirahat. Itu dari segi dimensi ekologi. Nah, dinyatakan di tanah ya. Tuhan juga memerintahkan kepada umat Israel ya menggunakan tanah itu tahun ke-7 mereka harus istirahatkan tanah itu dari tanam menanam atau bercocok tanam. Ternyata ada tujuannya supaya tanah itu bisa digemburkan lagi. Jadi kalau tanah yang kita pakai untuk bertanam, bercocok tanam, itu enggak yang cuma sekali kita kerjakan, sudah tanam dan kemudian ya sudah tumbuh, sudah dibiarkan begitu. Kalau dibiarkan begitu bertahun-tahun, tanah itu tidak akan lagi subur ya. Jadi tanaman yang ditanam di situ kemungkinan tidak jadi, atau kalaupun jadi itu tidak menghasilkan buah yang maksimal. Karena sudah terlalu keras kali ya kalau misalnya tidak diistirahatkan dari penanaman atau bercocok tanam, sehingga
tidak gembur lagi, kan harus digemburkan lagi. Nah, contohnya kalau sawah mungkin ya, itu makanya ada masa-masanya, itu hanya karena untuk supaya tanah itu bisa digemburkan lagi. Ya. Inilah maksud pengertian pemahaman yang secara teologi kenapa harus ada Sabat, hari Sabat. Hari Sabat artinya berhenti, beristirahat. Nah, apa kaitan dengan motivasi ibadah? Umat yang diberkati Tuhan, kita sebagai umat Kristen dinyatakan memang hari beribadahnya kita, hari perhentian, hari Sabat kita hari Minggu. Loh, bukannya kalau hari Minggu itu hari pertama ya, sementara diminta Tuhan menyatakan hari Sabat itu hari ke-7. Untuk kita umat Kristiani, hari Sabat, hari ke-7 dipindahkan ke hari pertama, dikaitkan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi itu landasannya, landasan teologi kenapa hari Sabat kita hari Minggu, di hari pertama minggu berjalan, yaitu kita mengambil dari hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian apa yang menjadi hal yang perlu kita bahas dalam ibadah ini mengenai Sabat dikaitkan dengan motivasi beribadah. Umat yang diberkati Tuhan, ayat 13 dalam bacaan kita tadi, kalau kita baca secara rinci, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Kita pahami dulu ayat 13 ini. Di saat itu bangsa Israel yang sudah dimenangkan, sudah dibebaskan dari perbudakan oleh Tuhan, dan mereka sudah berada di tanah Kanaan, ternyata kehidupan mereka kembali melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Mereka mulai melakukan hal-hal suka-suka mereka, termasuk di dalamnya mereka tidak lagi menghormati hari Sabat. Padahal di hukum di Taurat Tuhan sudah dinyatakan itu, hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini terjadi pelanggaran, makanya muncul Nabi Yesaya ini mengingatkan lagi kepada umat Tuhan. Menginjak-injak hari Sabat, hukum Sabat, artinya mereka sudah tidak pedulikan lagi, sudah tidak hiraukan lagi, menjalankan tugas mereka, pekerjaan kehidupan sehari-hari semau-maunya mereka. Tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, karena ternyata sampai hari Sabat pun, hari yang sudah ditetapkan untuk berhenti dari bekerja, mereka masih saja melakukan pekerjaan mereka. Mereka tidak menghormati. Ada saja yang bahkan hari sudah tahu hari Sabat, tapi masih tetap melakukan pekerjaan. Seharusnya pekerjaan yang diberikan kalau kita melakukannya itu kan sudah dikasih 6 hari. Hari ke-7 itu harusnya hari berhenti, ya, istirahat. Istirahat dari pekerjaan, tetapi nah disinilah harusnya kita istirahat dari pekerjaan, tetapi hari yang ke-7
kita lakukan, kita buat supaya benar-benar kita mempersiapkan diri, kita mau datang bersenang-senang kepada Tuhan. Kita mau datang bersenang-senang, menikmati kesenangan dengan Tuhan, yaitu dalam persekutuan ibadah. Inilah yang dimunculkan oleh Nabi Yesaya, melihat kondisi keberadaan bangsa Israel di saat itu. Dan bukan berarti cuma sampai dikasih tahu begitu saja oleh Nabi Israel, karena ternyata selain dari mereka yang sudah diberikan 6 hari bekerja, harusnya hari ke-7 beristirahat, tapi mereka masih melakukannya, berarti tidak menghiraukan, tidak mengindahkan hukum Sabat yang sudah ditetapkan. Terus kemudian ada juga yang dia berhenti memang dari pekerjaannya, dan dia menikmati hari Sabat itu, tetapi menikmati hanya untuk memenuhi kesenangan pribadinya. Dan selain itu ada juga yang memang memenuhi, datang dalam persekutuan ibadah, tapi justru bukan benar-benar bukan fokus memuliakan Tuhan, tapi gosip. Artinya melakukan atau datang malah ngoceh sana sini, mengembangkan cerita omong kosong, itu gosip kan, mengedarkan gosip. Hal itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel di saat sebenarnya Tuhan sudah berikan mereka pembebasan. Mereka sudah berada di tanah Kanaan, tetapi kehidupan mereka justru tidak memuliakan Tuhan. Nah, diingatkan oleh Nabi Yesaya. Terus kalau misalnya Nabi Yesaya bilang harus hormati hari kudus Tuhan, kemudian dengan melakukan tentunya hal-hal yang memuliakan Tuhan, apakah ada, biasa manusia kan, kalau saya mau melakukan ini, apa yang akan saya dapati, apa yang akan saya dapatkan dari yang saya lakukan, karena kan saya udah mengorbankan ini dan seterusnya. Ayat 14 menyatakan, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Luar biasa yang dijelaskan di ayat 14. Janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada umat yang melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Menghormati hari kudusnya Tuhan dengan sebenar-benarnya. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana motivasi kita dalam beribadah? Menetapkan hari Minggu itu untuk hari Tuhan, hari Sabat. Apakah kita masuk dalam golongan orang-orang Israel yang justru tidak mengindahkan sama sekali? Nggak mau tahu, dari Senin sampai ketemu Senin lagi, pokoknya kerja. Karena apa? Ngejar uang untuk kehidupan yang memang mengatasnamakan keluarga dan sebagainya. Kenikmatan duniawi. Atau kita masuk dalam golongan orang-orang yang tahu itu hari ibadah, hari Minggu hari ibadah, tapi justru menganggap bahwa inilah saya harus istirahat 6 hari, Senin sampai Sabtu saya udah kerja capek. Hari ke-7 hari ibadah, hari Minggu, justru kita pakai untuk bersenang-senang untuk diri kita sendiri. Pada akhirnya sudah merancangkan, oh iya kan hari Minggu kan enggak kerja,
Ya sudah, kita ke sana, ke sini, ke situ dan sebagainya untuk bersenang-senang. Lupa kalau itu hari ibadah. Sibuk dengan urusannya. Malah merancangkan kegiatan-kegiatan yang hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Ya karena itu alasannya tadi, 6 hari saya sudah kerja dari pagi pulang malam. Kapan lagi saya boleh mengistirahatkan diri? Iya, mengistirahatkan diri di hari ke-7. Tetapi kita sebagai umat Kristiani, itu adalah hari Sabat, hari perhentian, hari beribadah. Hari Minggu. Atau kita masuk dalam kelompok seperti orang Israel yang tahu hari Minggu iya hari Sabat, hari ibadah, datang dalam persekutuan, tetapi justru hanya mengedarkan omong kosong, gosip. Artinya datang ke gereja ya bukan fokus untuk beribadah, ya beribadah dari awal sampai akhir loh. Beribadah bukan hanya dengar firman Tuhan dari awal sampai akhir, sampai kita terima berkat. Apakah kita benar-benar fokus, duduk diam, fokus dalam peribadahan untuk memuliakan Tuhan? Ini realita yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Apalagi di masa pandemi saat ini. Sudah bisa jadi menjadi satu momentum sebagai alasan saya belum bisa ke gereja, masih takut ke gereja karena bla 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 bla. Oke. Tetapi Tuhan sudah kasih cara bagi kita. Memang gereja mungkin dibatasi untuk datang ke rumah ibadah. Tapi Tuhan sudah kasih cara. Ikuti persekutuan ibadah. Ya, Getsemani kan tidak ada streaming. Ya, keterbatasan yang masih kita sama-sama miliki jemaat kita. Tetapi ada GPIB lainnya yang mengedarkan persekutuan ibadah. Apakah memang benar-benar kita mempersiapkan hati kita, motivasi kita bahwa besok hari Minggu, dari hari Sabtu ini ya, besok hari Minggu, oh iya, sudah mulai mempersiapkan, saya harus mempersiapkan untuk ibadah. Jam 9 berarti saya harus, jam 8 sudah harus bersiap-siap dan seterusnya. Atau ya saya harus mengikuti ibadah karena tidak pergi ke gereja, ya saya mengikuti ibadah dari rumah secara online. Ada kok banyak GPIB yang mengedarkan. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita menghormati hari Sabat. Sekarang tinggal dikembalikan kepada kita. Tuhan sudah menebus kita dari kesalahan dan dosa kita. Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Tuhan sudah memerdekakan kita dari belenggu dosa. Hukum Sabat, hormatilah, kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat sudah ditetapkan bagi kita umat Kristiani, hari Minggu. 6 hari Senin sampai Sabtu Tuhan sudah izinkan kita melakukan tugas pekerjaan, tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. 1 hari Tuhan minta untuk kita datang menghadap kekudusannya, memuliakan namanya. Masihkah kita mau tawar-menawar dengan Tuhan? Satu hal, bahwa apapun yang ada di kita sampai saat ini, itu adalah milik kepunyaan Tuhan, termasuk hidup dan kehidupan kita. Marilah
menyadari hal ini, kita ubah mindset kita supaya menjadi motivasi yang benar bahwa setiap mungkin walaupun mungkin nanti di hari Sabtu baru besok hari Minggu, kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut hari Tuhan, hari kudusnya Tuhan. Mempersiapkan segalanya. Kalaupun mau datang di rumah Tuhan, di gereja, persiapan. Masa pandemi ya berarti kita pun harus mempersiapkan, harus pakai masker. Ya datang di gereja pun sudah menyediakan kita cuci tangan dulu, duduk pun sudah diatur. Jadi walaupun di masa pandemi bukan berarti menjadi alasan untuk tidak datang ke rumah Tuhan, tidak memuliakan Tuhan dalam hari Sabat. Hari yang Tuhan sudah berikan untuk kita boleh beristirahat. Beristirahat dari pekerjaan, bukan beristirahat juga tidak memuliakan Tuhan. Ya, beristirahat dari pekerjaan, kemudian kita datang bersenang-senang dengan Tuhan. Kita menikmati kesenangan bersama Tuhan. Bukan kita jadwalkan hari Sabat, hari Minggu malah untuk kesenangan pribadi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sebagai jawaban umat terhadap renungan firman Tuhan, kita melakukan Kidung Jemaat 259, Kidung Jemaat 259 bait 1 dan 2. Di dalam Kristus bertemu. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, terpadu umat penebus di dalam kasih-Nya. Semua hati berlebur di dalam tubuh-Nya, berkarya akrab dan tekun di pelayanannya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha kasih, Bapa yang memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami boleh bersekutu sebagai anggota keluarga masing-masing di rumah kami masing-masing, masuk dalam persekutuan ibadah keluarga GPIB Getsemani Balikpapan. Terima kasih Tuhan. Kasih sayang Tuhan jualah yang memungkinkan kami, walaupun dari rumah masing-masing kami boleh bersekutu bersama. Dalam persekutuan ibadah keluarga kami saat ini, kami boleh diingatkan lagi oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Engkau kiranya mengurapi kami semua Bapa. Menilik hati kami, apa yang menjadi motivasi kami saat kami menyambut hari Sabat. Engkau mengajarkan kepada kami untuk supaya benar-benar kami boleh datang, kami boleh menikmati kesenangan bersama Tuhan di hari Sabat. Untuk itu Bapa, beri kami kekuatan sehingga kami benar-benar boleh melakukannya. Kalaupun selama ini kami justru menggunakan hari Sabat
untuk kesenangan pribadi kami. Entah itu kami menjadwalkan untuk kami jalan-jalan, untuk kami tidur. Kami mohon ampun, dan biar kiranya melalui kebenaran firman-Mu kami boleh mengubah motivasi kami di saat kami mau menyambut dan merayakan hari Sabat. Kami benar-benar boleh diberi kesempatan untuk masuk dalam persekutuan bersama jemaat di rumah-Mu yang kudus, ataupun dari rumah kami masing-masing, tetapi benar-benar kami termotivasi karena kami mau mengistirahatkan diri kami dari pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan 6 hari kami lakukan. Dan biar kiranya di hari Minggu kami boleh benar-benar fokus, kami mau mencari kesenangan bersama Tuhan. Kami masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang akan memampukan kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kesempatan ini, dalam syafaat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menolong pemerintah baik pusat sampai ke daerah, khususnya kami yang ada di Kota Balikpapan. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih berada di sekitar kami, kami percayakan pemerintah dan bangsa kami untuk kiranya dapat mengelola, mengatur apa yang menjadi tanggung jawab mereka untuk bangsa dan negara ini, berkaitan dengan meminimalisir perkembangan COVID-19. Kami yakin, kami percaya Tuhan punya banyak cara menolong pemerintah kami. Dan biar kiranya itu semua mereka boleh lakukan karena mereka harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Lebih dari itu, kami sebagai rakyat, tolonglah kami juga Tuhan. Sebagaimana pemerintah mengupayakan untuk supaya tidak tersebar lagi, lebih besar lagi COVID-19 ini. Begitu juga Engkau kiranya mampukan kami sebagai rakyat untuk taat, patuh mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Bersama juga kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi. Gereja-gereja Tuhan yang Tuhan sudah adakan di Kota Balikpapan. Biar kiranya kasih karunia Tuhan selalu menjadi bagian dari gereja-gereja yang ada, sehingga secara bersama-sama boleh mengayomi jemaat untuk menjalankan kehidupan baik di tengah masyarakat maupun di lingkungan tempat tinggal ataupun di lingkungan bergereja. Sama-sama kami boleh melakukan yang menjadi bagian kami karena pertolongan Tuhan. Khususnya GPIB Getsemani di Balikpapan. Di dalamnya ada Ketua Majelis Jemaat Pendeta Lenastin Sispiani Titi Halawalitik, Sarjana Teologi, yang sudah Tuhan tempatkan untuk menjadi ketua jemaat di GPIB Getsemani Balikpapan. Tuhan tolong, Tuhan berkati pribadi keluarga dari Ibu Pendeta. Tanggung jawab yang Tuhan percayakan kiranya dimampukan oleh Tuhan sehingga Ibu Pendeta boleh melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga dengan presbiter yang Tuhan sudah pilih, baik dari sektor 1 maupun sektor 4 sampai sektor 4, bersama-sama melakukan tugas tanggung jawab pelayanan yang ada. Tuhan kiranya memberkati. PHMJ yang merupakan perpanjangan tangan dari umat Tuhan, jemaat, bahkan presbiter lainnya untuk mengelola
program-program yang sudah ditetapkan, kiranya Tuhan memberkati. Pengurus Pelkat, karyawan kantor, kostor, waker, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar kiranya semua perangkat pelayanan yang Tuhan percayakan di GPIB Getsemani Balikpapan boleh melakukan tugas tanggung jawabnya dengan sukacita, dan semua itu dapat dilakukan karena pertolongan Tuhan. Umat Tuhan, jemaat Getsemani juga dalam kondisi yang ada, kiranya selalu diberkati Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan bagi kami semua Bapa. Usaha pekerjaan dari masing-masing kami yang Tuhan percayakan, biar kiranya kami boleh kelola, kami boleh lakukan dengan pertolongan Tuhan, dan semua itu kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus. Kesempatan kami membawa khusus untuk anak-anak kami, kelas 6, kelas 9, kelas 12 yang sudah mengakhiri jenjang yang mereka tempuh selama ini. Kami bersyukur karena mereka boleh menyelesaikan jenjang masing-masing dengan pertolongan Tuhan. Dan langkah selanjutnya mereka akan mencari, akan menempuh jenjang berikutnya. Kami mohon juga kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Begitu juga dengan anak-anak SD, SMP, SMA yang akan mengakhiri tingkatan dan akan mempersiapkan diri untuk naik kelas masuk ke tingkatan berikutnya. Kiranya kasih sayang Tuhan jualah yang menjadi bagian mereka, dan mereka tetap terus dengan semangat dari Tuhan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, yaitu belajar dengan baik, dan tentunya mereka boleh memberikan sukacita, damai sejahtera bagi orang tua, bagi dirinya, teristimewa bagi Tuhan karena keberhasilan yang mereka boleh raih. Terima kasih Bapa. Anak-anak kami yang sementara kuliah juga kiranya diberkati Tuhan. Mereka yang sudah bekerja kiranya terus dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa syukur kami, permohonan kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Persembahan yang akan kita kumpulkan boleh diantar langsung ke kantor gereja atau ditransfer
ke rekening gereja yang akan muncul di layar monitor Bapak Ibu. Kita menyanyi Kidung Jemaat 344 bait 1 dan 4. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Kita akan mendoakan persembahan syukur yang sudah kita kumpulkan, sekaligus dengan berkat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap kekudusan-Mu ya Bapa di sorga. Kami bersyukur karena Engkau memberi kesempatan bagi kami melalui persekutuan ibadah keluarga, kami boleh mengumpulkan persembahan syukur. Terima kasih Bapa. Terlalu banyak berkat yang Engkau beri bagi kami. Dan saat ini kami hanya mengumpulkan sebagian kecil dari berkat yang Tuhan sudah berikan. Namun kami membawa dengan ketulusan hati kami. Untuk itu Bapa kami mohon berkatilah kiranya. Terima kasih Tuhan, biar kiranya sukacita selalu Tuhan anugerahkan bagi kami di saat kami boleh diizinkan Tuhan menjalani hari-hari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.